Dengan tentang Ratu Kidul ya, dengan orang lain, pengalaman orang lain. Ini saya pisahkan. Jadi kami hanya ingin memahami apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh Panembahan Senopati, pendiri Mataram ya, putra dari Ki Ageng Pemanahan ini, tentang Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kalau kita pelajari bagaimana berdirinya Mataram, ya, Kesultanan Mataram, dari Demak, Pajang ke Mataram. Di sini kita pernah mendengar bahwa selain upaya Sutopijoyo di dalam babat Alas Mentawai ya, untuk mendirikan Kesultanan Mataram sebagai ibu kota, juga diterangkan dalam babat itu Sutopijoyo itu pernah hidup semacam bertapa atau mengasihkan diri di suatu tempat. Nah, akhirnya dalam cerita pertapaan atau penyendirian, perenungan, keheningan dari Panembahan Senopati ini semasa masih relatif muda, itu diceritakan bahwa beliau ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, makanya cerita ini itu harus kita pahami. Kan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat ini sering mendengar banyak orang yang pernah ditemui Ratu Kidul, ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, bahkan menemui, bukan sekedar ditemui, malah bahkan menemui. Nah, berusaha untuk menemui. Iya, berusaha untuk menemui. Nah, di sini saya bedakan. Saya tidak akan mengupas tentang personil-personil atau oknum-oknum atau orang-orang atau kawan-kawan, sahabat-sahabat yang pernah ketemu Nyai Roro Kidul, pernah ditemui Nyai Roro Kidul, pernah dialog, pernah ke istananya, dan sebagainya. Nah, karena ini harus saya hanya fokus kepada Sutopijoyo, Panembahan Senopati, di mana beliau sebagai pendiri Kesultanan Mataram dan sukses. Ini menggambarkan bahwa menjelang beliau itu bermukim di Alas Mentawai yang sudah direnovasi, dibabat menjadi ibu kota Mataram ya. Itu Sunan Sutopijoyo ini di dalam laku spiritual sampai pada puncaknya. Jadi laku spiritualnya sampai pada puncaknya, sehingga seolah dapat wahyu untuk mendirikan kesultanan. Nah, gambaran mencapai puncaknya ini dengan figur yang waktu itu belum ada, yakni Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul ini pada zaman Majapahit tidak pernah ada cerita. Zaman Majapahit, zaman Singosari, zaman Kediri, zaman Kahuripan, zaman Medang, tidak ada cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul. Jadi awal yang memunculkan sosok Ratu Kidul ini Sutopijoyo, Panembahan Senopati. Nah, tapi kalau kita renungkan, kita pelajari, kita cermati, ternyata itu hanya istilah yang dipakai oleh Sutopijoyo untuk sampai di mana beliau itu di dalam laku spiritualnya, sehingga mendapatkan satu izin dari Yang Maha Kuasa untuk mendirikan kesultanan. Jadi ini kalau seperti itu, ini persis lagi kembali kepada cerita wayang Dewa Ruci. Juga cerita Kalijogo, Nabi Khidir. Sebenarnya Sunan Kalijogo ini sama dengan Panembahan Senopati ini ditemui oleh
oleh Kanjeng Ratu Kidul. Sebab di dalam cerita ini itu digambarkan bahwa Pandeman Suropati ini bertapa atau merenung atau hening, ya, menyendiri di pantai selatan. Nah, demikian deburan ombak mereka rasakan. Pada saat deburan ombak berhenti, muncullah sosok Ratu Kidul. Nah, kembali kepada yang pernah saya terangkan bahwa dimaksud dengan deburan ombak dengan laut ini dirinya sendiri. Demi dia hening, sangat hening sekali. Nah, dia menemukan satu keadaan, ya, di mana mereka sampai pada puncak pencerahan spiritualnya. Digambarkan ketemu dengan sosok seorang putri yang sangat cantik dari pantai selatan. Ini sama halnya dengan waktu Sunan Kalijogo ditemui Nabi Khidir, sama dengan itu dalam dirinya, bukan sosok. Nah, di sini saya minta maaf dan tidak akan menyalahkan. Saya menghormati betul kepada orang yang pernah menemui. Iya. Baru mau tak tanyakan. Iya. Saya tidak menyalahkan. Kemungkinan, ya, begitu ditemui. Dan saya juga hormat kepada imajinasi. Karena imajinasinya dimunculkanlah sosok Ratu Kidul. Karena imajinasi ini tidak gampang, daya cipta, bahkan bisa berdialog, bisa berdetik tolong. Ini saya hormat, tidak menyalahkan. Tapi saya pisahkan di sini dengan pengalaman Pandeman Senopati. Bahkan beliau mengatakan bahwa semua penggantinya itu kawin dengan Ratu Kidul sampai sekarang, kan begitu kan? Sehingga diyakini oleh masyarakat Jawa ini, pengganti Sutowijoyo sampai sekarang pun itu mengawin Ratu Kidul. Apa maksudnya ini? Jelas ini satu kecintaan kepada dat Tuhan melebihi yang lain. Itu artinya istri. Jadi untuk menjadi pengganti Sutowijoyo harus punya satu tekad lebih menyintai kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Bukan berarti istrinya wah permaisurinya Ratu Kidul, yang lain itu permaisuri, bukan begitu. Bukan. Nah, ini pertanda bahwa masa etis ya, dikawin oleh bapaknya, bapaknya menikah dikawin anaknya, dikawin cucunya, terus kan tidak mungkin seperti itu. Nah, ini artinya apa? Artinya tingkat spiritualnya sangat tinggi, yang cukup tinggi, dan ini harus diwariskan kepada putra mahkota terus menerus. Nah, artinya kecintaannya kepada Tuhan itu melebihi yang lain. Ini pengertiannya. Jadi, nah, saya juga tidak menyalahkan orang yang memang benar-benar sudah pernah bertemu dan bahkan punya pengalaman spiritual masuk ke dalam istananya begitu ya. Betul. Karena saya tidak bisa begitu, saya hormat kepada mereka itu. Termasuk yang imajinasi, tidak gampang imajinasi ini. Kayak daya cipta. Tapi Sutowijoyo tidak begitu. Gitu. Jadi jelas bagi saya meyakini itu. Beliau sampai tingkat tataran yang tertinggi dari spiritualnya. Dengan pengalaman yang paripurna. Itu apa mungkin ada yang ditanyakan. Iya. Dan ini sudah berapa kali kita mengungkap tentang tingkat spiritual itu, mulai dari Redhawa Ruci, mulai dari terus apa Nabi Khidir sampai Syekh Siti Jenar, Nyiro Kidul. Nah, ini sama. Jadi ajaran-ajaran spiritual terutama di timur ini hampir sama. Kayak seperti di Cina ada Lao Tse, ada Konghucu, itu kan sama. Nah, kalau di Cina kan ada Lao Tse, ini abad 350 tahun sebelum Masehi. Ada Konghucu itu. Oke. Nanti itu kita kupas habis ini Mbak Gatot. Jadi saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan Mbah Gatot itu bukan berarti terus kemudian menyalahkan orang yang punya pengalaman spiritual, pernah didatangi
Ibu Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Ada yang sesepuh yang pernah katanya moto pengen tahu wujud penampakannya Ibu Ratu Mas, dan kemudian kelihatan di foto itu setelah dicetak, tapi tidak secara utuh. Tanggapan Mbah Gatot? Ya, saya tidak bisa membuktikan, tapi saya menghormati itu. Menghormati itu. Udah gampang itu. Iya. Udah gampang, iya. Udah gampang. Oke.